Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang insya Allah bahagia dan selalu mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bertemu dengan saya, dengan suara saya, yaitu Evi Novitasari, dosen akuntansi dana desa dari Institut Teknologi dan Bisnis Bakti Nusantara Lampung. Hari ini kita pertemuan keempat, yaitu membahas bab 4 tentang penganggaran keuangan desa. Sebelum kita masuk ke penganggaran keuangan desa, saya akan mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah stay dan mengklik dan mendengarkan dari penjelasan materi hari ini. Boleh minta like-nya, komen, dan subscribe atau saran-sarannya untuk perbaikan materi kita minggu depan ya. Oke, dalam bab 4 ini, penganggaran keuangan desa menjelaskan tentang proses penganggaran, struktur APB desa, terus berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta perubahan APB desa. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah menyinggung tentang apa-apa saja dan asas-asas apa saja yang digunakan untuk penyusunan anggaran desa. Baik, sebelum kita membahas penganggaran keuangan desa secara lebih lanjut, pasti teman-teman di sini membayangkan, ini tentang hitung-hitungan atau lebih sulit dibandingkan akuntansi. Tidak ya teman-teman, jadi di sini lebih mengkerucut akuntansi manajemen ataupun akuntansi murni, tapi kita berpatokan kepada akuntansi manajemen ya, berpatokan dengan akuntansi murninya. Jadi kita harus mengetahui prinsip-prinsip akuntan terlebih dahulu. Indikator keberhasilan dalam bab 4 ini diharapkan setelah mempelajari bab ini, teman-teman mahasiswa mengetahui konsep penganggaran, proses penyusunan APB desa, struktur APB desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, kode rekening, serta proses perubahan APB desa. Yang pertama yaitu gambaran umum penganggaran keuangan desa. Setelah tahu apa itu RKP desa ditetapkan dan disahkan, maka dilanjutkan proses penyusunan APB desa. Nah, disinilah rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa tersebut. Jadi jangan sampai salah menganggarkan ya. Kalau seandainya kita menganggarkannya lebih tinggi dan pada pelaksanaannya lebih rendah, akan berdampak pada proses LPJ. Tetapi kalau kita menganggarkannya lebih rendah, ternyata prakteknya lebih tinggi, akan berdampak pada proses pelaksanaannya tersendat atau terhambat. Baik, APB desa dibahas bersama dengan BPD dalam musyawarah desa untuk selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa paling lambat 31 Desember di tahun tersebut. Selanjutnya semua pendapatan dan belanja dianggarkan dalam APB desa. Dan mekanisme perubahan APB desa adalah sama dengan mekanisme penetapan APB desa. Baik, di sini ada proses penyusunan APB desa. Proses penyusunannya ada urutannya yang sebagai berikut. Yang pertama, proses atau tahap-tahap ya. Tahap-tahap perencanaan. Yang pertama, sekretaris desa menyusun rencana peraturan desa tentang APB desa atau RAPB desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada kepala desa. Penyusunan rancangan tersebut disampaikan secara langsung dari sekretaris kepada kepala desa. Yang kedua, yaitu kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APB desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober
tahun berjalan antara kepala desa dan BPD. Yang ketiga, rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati wali kota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Yang keempat, atau proses selanjutnya, bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBD paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rencana peraturan desa tentang APB desa. Dalam hal ini, bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Jadi kalau dalam 20 hari tidak ada evaluasi, jadi langsung boleh dilaksanakan atau langsung dapat dipraktekkan. Dalam hal ini, bupati atau wali kota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada desa paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa, maka kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB desa menjadi peraturan desa. Yang kelima, peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan atau tahun tersebut. Ya, jadi jelas ya. Jadi yang pertama di sini sekretaris menyusun raperdes, rapat desa APBD sesuai dengan RKP, dan rapat desa tentang APD dilaporkan secara langsung oleh kepala desa. Nah, setelah itu menyetujui, terus dibahas terlebih dahulu, baru APB desa tersebut dilaporkan ke bupati, wali kota melalui Bapak Camat tentang APB desa tersebut. Setelah itu dievaluasi, kalaupun ada evaluasinya. Kalaupun tidak ada evaluasi sampai 20 hari, RAP desa bisa boleh langsung dilaksanakan atau langsung digunakan. Jika ada evaluasi, maka hasil evaluasinya diberikan kepada kepala desa. Setelah itu perbaikan, baru peraturan desa terhadap APB desa dievaluasi lagi atau ditetapkan, direvisi oleh kepala desa. Di situ terdapat flowchart-nya ya, jadi tidak membingungkan, alurnya sesuai dari sekretaris desa, kepala desa ke bupati atau wali kota. Oke, next slide, yaitu jadwal penyusunan APB desa. Di sini tahapannya penyampaian pagu indikatif oleh pemerintah kabupaten atau desa di bulan Juli. Penetapan RKP desa akhir September. Penyusunan rencana APB desa awal Oktober. Penyepakatan bersama dengan BPD akhir Oktober. Penyampaian kepada bupati atau wali kota melalui camat maksimum 3 hari kerja. Proses evaluasi RAPB desa maksimal yaitu 20 hari kerja, proses penyusunan atau penyempurnaan 7 hari kerja, penetapannya baru maksimal 31 Desember. Jadi nanti 1 Januari sudah dapat dilaksanakan dari rencana-rencana tersebut. Setelah itu, struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, APBD desa. Dari tadi APBD apa sih? Yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, di situ ada format APB desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang bersifat tidak mengikat. Yang pertama pendapatan desa, pendapatan asli desa. Di situ apa saja? Biasanya di sini pendapatan asli desa itu BUMDes. Setelah itu alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu dana desanya tersebut.
Terus bagian hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, kabupaten atau kota. Setelah itu alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, kabupaten kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga atau stakeholder atau usaha dan industri yang ada di desa, dan pendapatan lain-lain yang sah dari desa tersebut. Pendapatan desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari pendapatan asli, transfer, dan pendapatan lain-lain. Nah, di sini pendapatan asli sudah kita bahas ya. Pendapatan asli itu seperti gotong royong. Pembangunan itu kan tidak hanya bersifat uang, material, kebersamaan juga bisa disebut pendapatan asli desa atau bisa disebut pemaksimalan desa tersebut. Oke, di sini ada gambar mekanisme pengalokasian dana. APBN, transfer ke daerah, dan dana desa, baru ke dana desa tersebut, yaitu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan data ditransfer atau dialokasikan sebesar 90%, 10% formula, yaitu formulanya di sini terdapat ya, bagaimana berapa persen. Setelah itu bupati kota, dana desa per desa. Alokasi dasar per desa dikali jumlah desa. Jadi semakin banyak jumlah desa, semakin dikit juga pembagiannya atau hasil atau yang didapat oleh desa tersebut. Setelah itu di sini formulasinya juga sesuai dengan dana desa yang didapatkan gitu. Jadi berapa totalnya dikali jumlah desa, alokasi dasar per desa. Oke, kalau alokasi dasar per desa di sini yang didapatkan oleh wali kota atau bupati, semakin banyak jumlah desa, semakin besar yang didapatkan oleh bupati atau wali kota tersebut. Oke, next di sini ada belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa sesuai dengan pasal 100 PP nomor 47 tahun 2015. Digunakan dengan ketentuan paling dikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan ke masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Baik, selanjutnya paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 4 item, yaitu penghasilan tetap, operasional pemerintah, tunjangan dan operasional, dan insentif rukun tetangga atau rukun warga. Slide selanjutnya yaitu ada kelompok belanja. Jadi belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, bagian dan jenis. Apa saja sih? Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang belanja tak terduga. Contoh dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kalaupun ada pelaksanaan dari RKP, RPJM, di situ masuk ke bidang penyelenggaraan. Pelaksanaan pembangunan desa, kalaupun ada pelaksanaan pembangunan dari RKP tersebut, contoh pembangunan jalan, drainase, pembangunan masjid, bangunan TPA untuk ngaji anak-anak ataupun pembangunan sarana pendidikan, nah di situ masuk ke pelaksanaan pembangunan. Setelah itu, contoh dari bidang pembinaan kemasyarakatan desa yang diadakan melalui seminar, workshop, pengarahan dan lain-lain. Bidang pemberdayaan masyarakat desa di sini maksudnya pemberdayaan masyarakat. Contoh ada beasiswa dari desa untuk beberapa anak dari warga yang ada di desa tersebut, boleh juga di situ masuk ke bidang pemberdayaan. Terus bidang belanja tak terduga, di sini ada sesuatu atau ada anggaran dana-dana yang tidak terduga atau tidak tercatat, tidak terencana untuk perlu dibelanjakan atau perlu dikeluarkan berdasarkan dari penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan, dan pemberdayaan desa tersebut.
Nah, jenis belanjanya diklasifikasikan sebagai yang pertama belanja pegawai. Pegawai dari desa tersebut atau pemerintahan desanya. Yang kedua yaitu belanja barang dan jasa. Maksudnya di sini belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pegawai desa yang diperuntukkan oleh atau yang diperuntukkan untuk kantor, yang diperuntukkan untuk umum, yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, belanja modal. Nah, belanja modal ini bagaimana? Belanja modal ini maksudnya ada BUMDes yang dibelanjakan beberapa totalnya, setelah itu digunakan oleh desa untuk memaksimalkan perekonomian desa tersebut. Nah, ini masuk belanja modal. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya itu kode rekening. Apa sih kode rekening? Di sini pengelolaan keuangan yang baik merupakan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam kode rekening atau chart of account. Kode rekening tersebut terdiri dari kumpulan akun secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan proses perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan sehingga pelaporan tersebut bisa dibaca secara rinci dan tidak terlalu bertele-tele. Nah, kode rekening ini boleh dibuat secara tersendiri oleh desa dan boleh mengikuti dalam ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada pasal 8 telah diatur mengenai klasifikasi pendapatan, belanja, pembiayaan sampai ke tingkat jenisnya. Nah, tujuan pembakuan kode rekening adalah mengakomodasi proses manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerja sedemikian rupa agar diperoleh, ada 3 yang harus diperoleh. Pertama, perencanaan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan dilakukan secara proporsional, transparan, dan profesional. Yang kedua, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan secara lebih akuntabel, secara lebih rinci ya. Yang terakhir, laporan keuangan mengakomodasi secara baik tentang pengendalian anggaran, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja keuangan dalam laporan keuangan tersebut. Contohnya, dalam kode rekening disajikan dengan menggunakan istilah level akun. Yang pertama, level 1, level 2, level 3, sampai dengan level berapa yang boleh atau yang akan dituliskan. Level 1, kode akun, sama dengan contoh 2, belanja. Level 2, kode kelompok belanja, bidang, atau kegiatan. Level 3, yaitu kodenya jenis belanja barang atau jasa. Level 4 atau kode objek belanja bersifat tambahan atau akan diatur dalam perkada. Belanja ATK, belanja apapun itu yang diperlukan untuk pemaksimalan pemerintah desa. Yang dipergunakan di umum ya, bukan dipergunakan secara pribadi. Kode rekening pendapatan desa juga sama seperti itu. Kode rekening pendapatan. Ada pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain bisa dikodekan rekening 1, 2, dan 3. Kode rekening pembiayaan desa dengan kode rekening belanja desa hampir sama, namun di sini keterangannya berbeda. Hanya boleh disamakan kode-kodenya, tapi kita harus tahu bahwasanya itu maknanya atau isiannya berbeda dengan kode rekening belanja desa. Selanjutnya, APB desa telah ditetapkan dalam peraturan desa yang dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Yang tadi kasus-kasusnya boleh dilakukan perubahan kalau ada keadaan kejadian khusus. Nah, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan ini juga. Kalaupun ada keadaan yang seperti ini, harus ada perubahan APB desa. Jadi anggaran yang tahun lalu itu harus dimasukkan ke tahun berikutnya. Atau terjadi penambahan atau pengurangan pendapatan desa, itu juga
bisa menjadi faktor perubahan APB desa. Terus perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah itu sudah jelas ya. Bisa merubah APB desa. Baik, sekian materi kita tentang penganggaran keuangan desa. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin didiskusikan, boleh meninggalkan komentar di bawah ataupun kita diskusi di WA group juga boleh. Tetapi di pertemuan ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Nah, nanti kita ada UTS yang sudah saya share di WA group masing-masing. Silahkan mengerjakan dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh fakultas dan diselesaikan dan dikirimkan melalui WA group. Untuk teman-teman yang lain yang dari selain Institut Teknologi Bakti Nusantara, jika ada yang ingin dikomunikasikan, ditanyakan, boleh kita diskusi. Di sini kita belajar bersama untuk mengetahui tentang penganggaran keuangan desa. Kita tidak menghitungnya, tapi kita tahu apa pengertiannya dan bagaimana cara memilahnya. Dan kita mengetahui apa saja yang dilakukan dan apa saja yang bisa terjadi di penganggaran keuangan desa tersebut. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah mendengarkan suara saya kembali dalam mata kuliah akuntansi dana desa. Dan boleh diberikan saran untuk next pertemuan atau next materi. Kita tambahkan apa supaya teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa menjadi lebih memahami, menarik, lebih bisa menguasai tentang akuntansi dana desa ini. Terima kasih, saya Evi Novitasari dari Institut Teknologi dan Bisnis Bakti Unca. Baik, terima kasih. Saya Evi Novitasari SEMM dari Institut Teknologi dan Bisnis Bakti Nusantara. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sampai berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa di next penjelasan berikutnya. Bye-bye.